Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, di bagian kedua kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang materi profesional sosiologi. Setelah di video kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang pedagogik sosiologi. Nah, kita mulai ya. Kalau di video sebelumnya untuk kisi-kisi pedagogik itu ada 7. Nah, di kisi-kisi profesional mapel sosiologi itu ada 6. Yang pertama adalah sosiologi sebagai ilmu, kemudian yang kedua interaksi sosial, yang ketiga struktur sosial, kemudian yang keempat konflik sosial dan integrasi sosial, kemudian kisi-kisi yang kelima perubahan sosial dan pemberdayaan komunitas, dan kisi-kisi yang keenam yaitu tentang metode penelitian sosial. Nah, ada 5 ya, 6 ya berarti kisi-kisi dalam mapel sosiologi yang terkait dengan bidang profesionalnya. Nah, kita masuk ke kisi-kisi yang pertama yaitu tentang sosiologi sebagai ilmu. Di sini indikatornya ada 4. Yang pertama adalah mendeskripsikan sejarah dan perkembangan sosiologi, kemudian menjelaskan pemikiran para pendiri sosiologi, kemudian menjelaskan karakteristik, hakikat, dan manfaat sosiologi, dan mendeskripsikan gejala sosial dalam kajian sosiologi. Nah, di sini akan disampaikan latihan-latihan soal ya. Nanti latihan soal yang pertama, Auguste Comte mengemukakan teori perkembangan manusia dalam 3 tahap. Salah satunya tahap metafisik. Contoh perkembangan masyarakat pada tahap metafisik ditunjukkan oleh pilihan yang mana? Apakah A. Masyarakat melakukan penelitian sebelum merencanakan pembangunan sosial? Atau B. Ahli geologi menjelaskan sebab terjadinya likuifaksi setelah gempa di Palu? Atau C. Orang sakit dibawa berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan? Atau D. Pemerintah menjelaskan sebab terjadinya banjir di beberapa daerah? Atau E. Masyarakat memaknai bencana alam sebagai hukuman dari Tuhan? Mana kira-kira di antara option A sampai E ini yang dalam tahap metafisik? Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu masyarakat memaknai bencana alam sebagai hukuman dari Tuhan. Penjelasannya di sini ya. Jadi Auguste Comte menjelaskan perkembangan masyarakat itu meliputi tahap teologis, metafisik, dan positifis. Tahap metafisik itu menjelaskan perkembangan masyarakat yang ditandai dengan kepercayaan hukum Tuhan yang diseimbangkan dengan pemikiran manusia. Kemudian contoh soal lagi, beberapa prinsip dari kegiatan penelitian sosial. Yang pertama, pengetahuan tentang masyarakat terbatas hanya berdasarkan fakta yang dapat diamati. Kemudian yang kedua, teori lama walau salah tidak akan dihapus tetapi disempurnakan dengan teori baru. Kemudian yang ketiga, hasil analisis data dan fakta penelitian dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Yang keempat, perilaku sosial yang baik maupun yang jahat dikaji tanpa dihubungkan dengan ajaran agama. Yang kelima, semua gejala sosial untuk mendapatkan teori baru yang berlaku untuk waktu tertentu. Yang termasuk cara kerja dalam perkembangan ilmu sosiologi kira-kira yang mana? Mana jawabannya? Ya, jawabannya yang B ya, 1, 2, dan 4. Ya, mengapa? Pembahasannya di sini. Jadi yang ketiga, hasil analisis data dan fakta penelitian dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan materi itu salah. Dan yang kelima, semua gejala sosial untuk mendapatkan teori baru yang berlaku untuk waktu tertentu juga merupakan pernyataan yang salah pula. Gitu ya. Nah, kemudian latihan soal ketiga. Sosiologi menggunakan teori yang dapat menjelaskan fenomena sosial secara logis atas hubungan sebab akibat. Selain itu, fenomena sosial yang dijelaskan hendaknya berdasarkan pada observasi terhadap kenyataan dalam masyarakat. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri apa? Kalau ciri sosiologi mudah ya teman-teman ya. Nah, kira-kira apa ini jawabannya? Jawaban yang benar adalah E, ya, yaitu teoritis dan empiris. Nah, di sini saya akan mereview 4 ciri sosiologi.
Yang pertama kumulatif. Jadi teori sosiologi itu disusun berdasarkan teori yang sudah ada dengan cara memperbaiki, memperluas, dan memperkuat teori lama dengan fakta baru. Kemudian teoritis, ilmu sosiologi itu selalu berusaha menyusun abstraksi atau kesimpulan secara logis. Kemudian empiris yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif atau coba-coba. Dan non-etis itu merupakan pembahasan masalah dalam sosiologi itu tidak mempermasalahkan baik atau buruknya suatu fakta. Selanjutnya, masih dalam latihan soal di kisi-kisi yang pertama. Kajian sosiologi yang lebih menekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat merupakan objek kajian sosiologi apa? Apakah sosial, material, umum, khusus, atau formal? Nah, ini jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah objek formal. Di sini pembahasannya ya. Jadi objek kajian dalam sosiologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek formal yang menekankan pada perspektif atau cara pandang ilmu pengetahuan. Sosiologi mempelajari masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain, sehingga interaksi, relasi, dan komunikasi sosial menjadi objek formal sosiologi. Kemudian yang terkait dengan objek material yaitu berupa gejala sosial yang dalam kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan. Segala fenomena yang membentuk pola dan melibatkan hubungan antar individu itu adalah objek material sosiologi. Mudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada kisi-kisi yang kedua dari profesional ya, dari modul profesional sosiologi adalah interaksi sosial. Ya. Interaksi sosial itu ada 5 kisi-kisinya. Yang pertama menjelaskan interaksi sosial dan proses sosial, kemudian yang kedua menjelaskan nilai sosial dan norma sosial, kemudian menjelaskan sosialisasi dan keteraturan sosial, menjelaskan penyimpangan dan pengendalian sosial, serta menjelaskan kelompok sosial. Nah, ada 5 indikator dalam kisi-kisi interaksi sosial. Kita coba bahas ya beberapa latihan soal dari kisi-kisi kedua ini. Yang pertama, Dista mengikuti lomba cerpen yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan penerbitan. Ia mengirim cerpen melalui email. Ketika pengumuman, Dista menerima email balasan dari pihak perusahaan penerbitan bahwa cerpennya menjadi juara 2 dan akan diterbitkan berdasarkan tingkat hubungannya interaksi sosial antara Dista dan pihak perusahaan penerbitan terjadi melalui A. Kontak primer, B. Kontak tidak langsung, kemudian C. Kontak sosial antar individu, atau D. Kontak sosial individu dengan kelompok, atau E. Kontak sekunder. Mana ini? Ya, kontak sekunder ya. Jadi pembahasannya ini. Kontak sosial sekunder terjadi ketika dua belah pihak atau lebih berhubungan secara tidak langsung. Dalam soal, kontak sekunder itu terjadi melalui perantara seperti email. Sedangkan sebaliknya, kontak primer itu terjadi apabila kedua belah pihak berhubungan secara langsung. Misal dengan bersalaman, kemudian berangkulan, itu kontak primer. Selanjutnya, seorang sales promotion girl menyampaikan demo produk kosmetik dengan gaya dan penampilan sangat menarik, sehingga ibu-ibu membeli produk kosmetik tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku pada contoh tersebut apa? Apakah imitasi, empati, simpati, sugesti, atau identifikasi? Ya, jawaban yang paling betul adalah sugesti. Karena sugesti itu merupakan sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang. Demo yang dilakukan oleh SPG telah menyugesti ibu-ibu membeli produk kosmetik. Kata kunci untuk menjawab pertanyaan pada soal itu ya adalah gaya dan penampilan SPG dalam demo sangat menarik sehingga ibu-ibu memilih kosmetik tanpa berpikir panjang. Itulah yang dinamakan dengan sugesti. Kemudian kita lanjut ya. Suku Bugis memiliki tradisi Mapa Dendang, yaitu ritual mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang dilimpahkan kepada petani. Setiap warga bekerja sama dalam pelaksanaan ritual. Mereka mengesampingkan perbedaan stratifikasi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini dapat menjalin kekerabatan sama warga.
Fungsi nilai berdasarkan ilustrasi tersebut yang mana? Apakah A. menjaga solidaritas sosial dan nilai-nilai budaya, atau B. memberikan sanksi sosial bagi individu yang tidak berpartisipasi, atau C. menunjukkan sikap toleransi dalam kelompok adat di kampung, atau D. mengubah struktur sosial antara adat di kampung dan perantauan, atau E. menerapkan kehidupan modern di kalangan masyarakat. Di sini jawaban yang paling betul adalah A ya. Ya, jadi A itu menjaga solidaritas sosial dan nilai-nilai budaya. Kunci dari menjawab pertanyaan tersebut adalah kata setiap warga bekerja sama dalam pelaksanaan ritual. Mereka mengesampingkan perbedaan stratifikasi yang ada dalam masyarakat. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat suku Bugis itu menjunjung nilai-nilai budaya sekaligus menjaga solidaritas sosial. Lanjut ya, hukum adat yang berlaku di daerah Lampung yang melarang terjadinya perceraian karena akan mencemarkan nama baik seluruh anggota keluarga merupakan contoh apa? Folkways, mores, custom, usage, atau fashion. Nah, ini adalah jenis-jenis norma ya. Jawabannya jelas, di sini adalah custom. Jadi, hukum adat yang berlaku di daerah Lampung yang melarang terjadinya perceraian karena akan mencemarkan nama baik seluruh anggota keluarga itu merupakan contoh custom. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkat kekuatan pengikatnya menjadi adat istiadat atau custom. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan dikenai sanksi sosial yang keras yang kadang-kadang tidak diterapkan secara langsung. Jadi jelas bahwa di sini jawabannya adalah custom. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut masih dalam soal di kisi-kisi yang kedua ya. Soalnya ini ya. Ketika PAUD anak-anak berada ya dalam tahap bermain sambil belajar. Itu sambal ya, sambil belajar gitu. Kemudian anak-anak umumnya lebih suka bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian sebagai contoh, anak suka bermain peran sebagai penjual dan pembeli, sebagai dokter atau pasien, atau sebagai koki dan pelayan restoran. Permainan tersebut ya secara tidak langsung mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Ya kan, pembentukan kepribadian anak pada urean tersebut berada pada tahap apa ini kira-kira teman-teman? Berada pada tahap apa? Apakah generalized other atau significant other atau preparatory stage atau play stage ya atau di game stage ya. Nah, di sini yang benar adalah D ya. Ya, D itu apa? Play stage ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam pembentukan kepribadian anak. Yang pertama tahap preparatory stage itu merupakan tahap persiapan. Kemudian tahap play stage itu ditandai semakin sempurnanya peniruan yang dilakukan anak. Pada tahap ini, anak mulai membentuk kesadaran mengenai dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian tahap game stage itu anak mulai memahami peran dalam keluarga dan masyarakat. Di tahap generalized other merupakan tahap ketika anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mampu memahami peran dalam masyarakat. Kemudian di significant other itu adalah orang yang penting yang berpengaruh terhadap proses sosialisasi seorang. Jadi jawaban yang tadi adalah di play stage. Kemudian soal lagi, coba teman-teman perhatikan beberapa perilaku berikut. Yang pertama, perampokan disertai pembunuhan. Kemudian yang kedua, pegawai kadang membolos kerja. Kemudian yang ketiga, manipulasi pajak oleh pegawai Ditjen Pajak. Kemudian yang keempat, menerobos lampu pengatur lalu lintas. Dan yang kelima, sekelompok anak muda sering mabuk-mabukan di kafe. Kira-kira mana yang termasuk perilaku menyimpang sekunder? Coba dicermati dulu. Mana kira-kira yang termasuk perilaku menyimpang sekunder? Apakah 1, 2, 3? Atau 1, 2, 4?
atau 135, 245 atau 345. Mana ini? Ya, yang C ya, yang 1, 3, dan 5. 1 itu perampokan disertai pembunuhan, kemudian 3 itu manipulasi pajak oleh pegawai Ditjen Pajak, dan yang kelima sekelompok anak muda sering mabuk-mabukan di kafe. Jadi perbedaan antara penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder itu ini ya. Penyimpangan primer atau primary deviation di situ adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer atau sementara dan tidak berulang-ulang. Sedangkan penyimpangan sekunder atau secondary deviation itu perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi sehingga berakibat cukup parah serta dapat mengganggu stabilitas orang lain. Lanjut ya. Dalam masyarakat dijumpai kelompok sosial yang memiliki nama belakang si Tompul, Napitupulu, si Raid, dan sebagainya. Kelompok sosial dibentuk atas dasar apa ini? Apakah profesi, hubungan darah, hobi yang sama, kesamaan daerah, atau asal daerah? Jelas ya, ini mudah ya. Ini jawabannya adalah hubungan darah. Nah, jadi ada kesamaan-kesamaan dalam pembentukan kelompok sosial. Di sini saya jabarkan menjadi 3. Yang pertama kesamaan kepentingan, yaitu kesamaan kepentingan membuat kelompok sosial ini memiliki pemahaman yang sama akan tujuan bersama dan mampu bekerja sama demi mencapai kepentingan dan tujuan tersebut. Hal ini terlihat pada kelompok belajar di sebuah kelas atau bimbel yang para anggotanya sama-sama memiliki kepentingan untuk lulus atau mendapat nilai tertentu. Kemudian terkait kesamaan keturunan, di sini adalah kelompok sosial yang terbentuk dengan persamaan keturunan akan memiliki tujuan yang sama, yakni menyambung tali persaudaraan. Dampak positifnya, masing-masing anggotanya secara tidak langsung memiliki komitmen untuk tetap aktif terlibat dalam kelompok sosial ini untuk menjaga agar tali persaudaraan tidak terputus. Kemudian kesamaan nasib, adanya persamaan nasib atau pekerjaan, maka dapat terbentuk kelompok sosial yang mewadahi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup atau kinerja anggotanya. Contohnya perkumpulan informal mitra ojek online yang saat ini sedang marak di berbagai kota. Adanya perkumpulan ini didasari oleh kesamaan nasib dan profesi para anggotanya sebagai sesama mitra ojek online yang membutuhkan wadah untuk saling berbagi cerita dan informasi terbaru terkait penumpang dan kebijakan perusahaan. Lanjut ya. Nah, kita masuk pada kisi-kisi yang ketiga. Kisi-kisi yang ketiga itu yaitu tentang struktur sosial. Ya. Nah, di sini di struktur sosial itu ada 4 indikator. Yang pertama menjelaskan lembaga sosial, yang kedua menjelaskan status dan peran sosial, kemudian yang ketiga menjelaskan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial, kemudian yang keempat menjelaskan mobilitas sosial. Ya, contoh soal. Sering ya kita menjumpai soal dengan bagan seperti ini ya, karena ini memang banyak muncul gitu ya. Nah, perhatikan bagan stratifikasi sosial berikut. Bagian di atas merupakan sifat stratifikasi sosial apa? Kira-kira sifatnya apa itu, teman-teman? Apakah terbuka, atau tertutup, atau campuran, tidak terstruktur, ya, yang mana ini? Ya, di sini jawabannya adalah C, yaitu campuran ya. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Misalnya seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali, namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan yang rendah. Maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Gitu ya. Nah, ini soal lagi. Pernyataan yang menyatakan perbedaan antara stratifikasi sosial dengan status sosial terdapat pada mana ini? A. Stratifikasi sosial merupakan pelapisan sosial. Status sosial merupakan peranan seseorang dalam masyarakat. Atau B. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan manusia berdasarkan status sosial secara bertingkat, sedangkan status sosial adalah posisi seseorang dalam masyarakat. Atau C. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan manusia berdasarkan jenis kelamin, sedangkan status sosial selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Atau D. Stratifikasi muncul dengan sendirinya dalam masyarakat,
sedangkan status sosial harus diupayakan oleh masyarakat, atau keanggotaan stratifikasi sosial sulit untuk pindah kedudukan, sedangkan status sosial mudah pindah kedudukan. Kira-kira mana nih yang paling tepat? Yang B ya. Nah, jadi status atau kedudukan itu yaitu merupakan posisi seseorang di dalam masyarakat yang didasarkan pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah status atau kedudukan dan role atau peranan. Kedua unsur ini merupakan unsur baku dalam sistem pelapisan masyarakat. Jadi kesimpulannya, status sosial atau kedudukan sosial merupakan unsur yang membentuk terciptanya stratifikasi sosial. Sedangkan stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial yang disusun dari status-status sosial. Gitu ya.